Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kavina Putri Andari dari angkatan 41 kelompok 2 nomor absen 18. Di sini saya bersama salah satu pejabat di Lapas Perempuan kelas 2A Malang yang akan menjadi narasumber saya pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Selamat siang Bapak. Siang. Dengan Bapak siapa? Nama saya Hamlan Rizka Ahmad Effendi. Dan jabatannya Pak? Saya di Lapas Perempuan kelas 2 Malang selaku Kasubsi Bintu Maswat. Pendidikan terakhirnya? Magister Hukum. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama mengenai kasus narkoba yang melanda generasi muda saat ini, Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai banyaknya remaja yang menyalahgunakan narkoba, Pak? Ya, dampaknya sangat luar biasa ya terkait dengan remaja yang ada di Indonesia karena yang jelas masa depan udah suram karena ya balik lagi tadi yang pernah saya sampaikan bahwa remaja yang ada di Indonesia itu karena pergaulan, karena minimnya agama dan minimnya komunikasi dengan keluarga. Baik Pak, selanjutnya dampak yang ditimbulkan kepada remaja kira-kira sangat banyak sekali. Satu, otomatis masa depan itu suram. Kalau dia masuk di dalam lapas, otomatis dia kalau mencari pekerjaan sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Tugas dari kami di lembaga pemasyarakatan, stigma masyarakat, bagaimana caranya ex mantan narapidana itu dapat dipercaya lagi. Bahkan yang pecandu, kita di dalam lapas juga ada program yang namanya rehabilitasi, di mana nantinya kalau setelah pulang nanti remaja bisa berkumpul dengan masyarakat dan menjadi manusia seutuhnya. Berarti dampaknya yang paling besar itu masa depan ya? Masa depan jelas, masa depan pasti akan suram. Baik, terus yang kedua itu masalah kesehatan. Apabila nantinya kalau remaja yang sudah terlalu banyak memakai, itu otomatis sistem sarafnya yang kena. Contoh, diajak ngobrol, hafalan, terus habis itu ingatan dan lain sebagainya itu akan minim sekali. Dan itu terdampak dan signifikan untuk kehidupan sehari-hari. Terus gampang emosi, gampang marah dan lain sebagainya. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan yang terakhir Pak. Upaya yang Bapak harapkan kepada perintah untuk menangani kasus ini apa Pak? Harus adanya regulasi undang-undang yang jelas terkait dengan narkotika. Karena apa? Pecandu harusnya tidak di dalam lapas, harusnya direhab. Makanya saya ngomong harapan saya terhadap pemerintah bukan lagi pecandu itu masuk di dalam lapas, tapi direhabilitasi. Baik, dan Bapak. Yang terakhir, banyak-banyaklah pemerintah memberikan edukasi terhadap remaja, anak-anak mulai usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Itu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu jam kerjanya. Baik, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 2 angkatan 41 akan mewawancarai rekan kami profesi dokter yang berada di Rutan Bangil. Perkenalkan, namanya Bu Elvinda. Nama saya Iqbal Habib Pangestu. Ini rekan saya Sisikir Prakosa. Saya Muhammad Waranggo. Kami akan memberikan pertanyaan kepada Dr. Elvinda tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja. Jadi apa tanggapan Ibu tentang penyalahgunaan narkoba yang digunakan pada remaja? Ya, untuk tanggapan saya mengenai penggunaan narkoba pada remaja ini sangat disayangkan. Dan ini merupakan isu yang sangat hangat terjadi dan sangat marak di masyarakat, terutama di muda-mudi kita. Pemuda ini mereka banyak yang menggunakan narkoba. Sangat disayangkan karena mereka ini merupakan penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin kelak. Sangat disayangkan kalau sekarang bukannya untuk mempersiapkan masa depan, tetapi sekarang berjerumus ke arah narkoba yang akan merusak masa depan tidak hanya dirinya, tapi juga masa depan bangsa. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, sanksi yang paling tepat untuk yang menggunakan narkoba dan terutama pengedarnya, menurut Ibu yang paling tepat apa? Ya, kalau dari saya sendiri, sanksi yang ada di Indonesia ini sudah cukup baik ya, dan sangat baik. Jadi
pemerintah dan penegak hukum sudah dapat memberikan sanksi yang jelas, mana yang harus direhabilitasi dan mana yang harus dilakukan penahanan atau penangkapan seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, selain itu juga para pengguna ini butuh sanksi yang namanya sanksi sosial, dimana ketika seperti pemuda-pemuda ini menggunakan narkoba, teman sekitarnya itu bukannya malah mengikuti ya, tapi bisa memberikan dukungan untuk supaya dia tidak melakukan seperti itu lagi. Tapi kalau memang sudah dilakukan berkali-kali, nanti penegak hukum yang memberikan hukum yang pantas dan layak untuk mereka muda-mudi. Jadi menurut Ibu sanksi yang diberikan pemerintah untuk kali ini sudah paling tepat gitu ya? Iya, betul. Dan selanjutnya dari saya, dari yang dijelaskan dari Mas Iqbal sama Mas Aziz tadi, maka solusi yang paling tepat supaya anak-anak zaman sekarang itu berhenti ataupun tidak mau memakai narkoba itu seperti apa? Ya, yang pertama dukungan dari keluarga, karena keluarga ini penting sekali. Fondasi seseorang itu dari keluarga, dimana ketika keluarga itu memberikan dukungan sosial, kemudian diajarkan mana yang benar dan salah, mana fondasi agama yang benar, itu akan memberikan dampak juga untuk muda-mudi kita. Yang kedua, dari mereka bergaul, teman bergaul, pilihlah teman yang baik, maksudnya yang memiliki visi dan misi yang jelas dan tidak melenceng dari norma yang ada. Yang ketiga, gunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti mengembangkan hobi, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, seperti kegiatan Karang Taruna, kemudian pengajian. Ya, jadi lakukanlah hal-hal yang positif untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Intinya anak muda itu harus mencari lingkungan yang baik, menjauhi yang lingkungan yang ya, betul sekali. Ya, itu tadi sedikit pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Saya Fahri Madudin, peserta Pelajar Angkatan 41 kelompok 2. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai isu penyalahgunaan narkoba pada remaja. Sebelumnya boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mulai nama, umur, asal, dan jabatan. Silakan Bapak. Oke, saya Imron, umur 41 tahun, asal saya dari Probolinggo. Saya mengajar di SMA 1 Probolinggo. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Jadi yang pertama saya akan menanyakan, menurut Bapak apa sih tanggapan Bapak mengenai isu penyalahgunaan pada narkoba pada remaja? Menurut saya sih sangat menjerumus sih, sangat salah sih. Kalau anak-anak muda sekarang menjerumus ke narkoba, lebih baik belajar aja lah, gitu. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegah agar kita tidak tergoda untuk menggunakan narkoba? Nah, ya, yang penting jangan ikut-ikutan sama teman yang menjerumuskan itu. Dan yang pasti selalu lima waktu lah. Bagus. Jangan terpengaruh sama teman. Kemudian yang selanjutnya, solusi apa yang harusnya diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi isu tersebut, Pak? Nah, gimana ya? Menurut saya itu lebih ke harus dicerahkan dulu lah anak itu sebelum dia masuk ke lubang yang salah itu. Orang tuanya yang keluarganya itu harus benar-benar ngekang agar anaknya itu tidak terjerumus ke dunia narkoba itu. Begitu. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap pemerintah untuk menanggulangi isu tersebut?
Nah, menurut saya sih harus lebih ketat ya, soalnya masih banyak sih anak SMP, SD yang udah masuk penjara karena tersiduk sama polisi gitu kan. Jadi harus diperketat. Bagaimana kita harus, pemerintah itu harus menjerahkan anak-anak ini lebih ke ya pengedar-pengedarnya gitu, harus lebih dicerahkan lagi. Kemudian terakhir, kalau Bapak ini sebagai orang tua ya pasti merasakan. Kalau untuk pesan Bapak agar anaknya jauh dari narkoba apa, Pak? Kalau anak saya sih, saya awasi, saya monitor. Nah, saya temennya siapa, terus dia kuliah kemana, harus saya awasi, saya monitor. Kalau apalagi anak saya perempuan ya kan, jangan sampai dia punya cowok atau punya pacar, apalagi masih remaja ya kan. Kalau dia punya pacar, pasti nggak saya boleh. Orang belum waktunya, masih SMA juga. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Cuma satu, karena mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari peserta workshop mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama.